لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara jemaah kaum muslimin sedang salat maghrib yang dimuliakan dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah memfasilitasi seluruh bentuk nikmatnya kepada kita. Mudah-mudahan nikmat itu senantiasa menghantarkan diri kita menjadi orang-orang yang taat, tunduk patuh kepada Allah atas seluruh perintah dan larangan syariat yang dibebankan kepada kita. Salam dan selawat semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak, saudara-saudara jamaah kaum muslimin yang dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita diberi topik untuk kita diskusikan bersama adalah mencari bekal akhirat tanpa meninggalkan dunia. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Persoalan ini sebenarnya sudah sering kali kita diskusikan bersama, tapi tidak ada masalah. Ini merupakan bagian dari pengulangan murojaah yang kita lakukan dalam rangka untuk semakin memantapkan iman kita, ilmu dan pemahaman kita dalam rangka untuk memahami dunia ini dengan komprehensif agar supaya kemudian kita tidak terjebak dalam permainan dunia dan kita bisa menjadikan akhirat sebagai tujuan cita-cita yang mulia kita nanti insyaallah. Amin. Dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu bahwa beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Man kanatid dunya hammahu farraqahu Allah alaihi amru wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi wa lam yatihi minad dunya illa ma kutiba lah wa man kanatil akhiratu niyyatahu jam'ahu Allahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atatuhu dunya wa hiya raghimah." Barang siapa yang tujuan hidupnya adalah dunia, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya, menjadikan kefakiran di kedua pelupuk matanya, dan ia tidak mendapatkan dunia kecuali menurut ketentuan yang telah ditetapkan baginya. Barang siapa yang niat tujuan hidupnya adalah negeri akhirat, Allah akan mengumpulkan urusannya, menjadikan kekayaan di hatinya, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina. Hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, di mana Rasulullah menjelaskan kepada kita jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala bahwa siapa-siapa dari manusia, wabil khusus umat Islam, yang menjadikan dunia ini sebagai tujuan hidupnya, maka kemudian Allah akan mencerai-beraikan urusannya. Apa-apa yang diupayakan, diusahakan, tidak pernah clear, tidak pernah selesai. Allah jadikan kefakiran di kedua pelupuk matanya. Hidup ini rasanya berat, mudah putus asa, dan ia mendapatkan dunia kecuali menurut ketentuan yang telah ditetapkan baginya. Barang siapa yang niat tujuan hidupnya adalah akhirat, maka Allah akan mengumpulkan urusannya,
menjadikan kekayaan di hatinya, dan dunia akan mendatangi dalam keadaan hina. Jadi orang yang menjadikan akhirat sebagai tujuannya, maka Allah akan menyempurnakan urusannya. Allah akan berikan dia kemampuan untuk memanage masalah, mencari solusi, tidak mudah putus asa, dan kemudian Allah jadikan kekayaan dalam hatinya. Dia merasa selalu bersyukur atas apapun, sekecil apapun yang Allah berikan dalam kehidupannya. Ada rasa qanaah, nerimo apa yang Allah berikan itu dia terima. Dia pahami baik-baik bahwa sesuatu yang Allah berikan itu pasti membawa kebaikan dan keberkahan. Sehingga Rasulullah di dalam hadis sahih riwayat Muslim mengatakan, laisal ghina an kasa arada wala ghina nafs. Bukannya yang dikatakan orang kaya itu orang yang tercukupi fasilitas kehidupannya, punya mobil, punya rumah, punya ini, punya itu, dan seterusnya. Walakinna ghina nafs. Kata Nabi, orang kaya yang sesungguhnya adalah orang yang ghina nafs. Dia punya kekayaan jiwa. Selalu ada stok kebaikan dalam dirinya, selalu peduli terhadap dirinya, selalu berbuat baik untuk dirinya, peduli terhadap keluarganya, berbuat baik terhadap keluarganya, mencintai keluarganya, peduli terhadap seluruh kaum muslimin, kepada seluruh manusia sebagai bagian dari interaksi sosialnya. Dan kemudian Allah mendatangkan kehidupan dunia ini menjadi hina di hadapannya. Dalam pandangan terminologi seorang mukmin terhadap dunia ini, bahwa dunia ini Allah jadikan hina di dalam hatinya. Yang diagungkan, yang dimuliakan adalah Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh kebesaran, kemuliaannya. Dan dia punya prinsip dan tujuan yang jelas bahwa Allah telah mempersiapkan kampung akhirat. Kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang kekal abadi dengan segala balasan-balasan yang sangat indah, sangat luar biasa dari kebaikan-kebaikan, ibadah-ibadah, amal soleh yang dia lakukan di dunia ini. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah yang membedakan antara konsep hidup seorang mukmin dengan orang-orang kafir. Kalau orang kafir, Allah sebutkan di dalam surat Muhammad ayat 12, innal ladina kafaru yatamatta'una wa yaquluna kama ta'qulul an'am wan nar mathwalahum. Sesungguhnya orang-orang kafir, konsep dalam hidup mereka ini yatamatta'una, mereka bersenang-senang dalam hidup ini, happy. Bagaimana agar dalam hidup ini mereka nggak susah? Bagaimana hidup ini agar mereka tidak pusing? Yang ada di benaknya mereka ini bagaimana menghadirkan, melahirkan ide-ide untuk kebahagiaan. Apa yang bisa digunakan untuk melahirkan kebahagiaan, walaupun itu terlarang, dia lakukan. Contoh, konsumsi ganja, heroin, putau, dan sejenisnya. Walaupun itu ada larangan, bagi orang kafir nggak ada larangan. Dan mereka merasa happy terus. Orang mengkonsumsi itu bawaannya happy, bawaannya senang, tubuhnya sering goyang, kakinya goyang-goyang, mulutnya nggak pernah berhenti, tersenyum dan seterusnya. Wa yaquluna, dan dalam hidup ini mereka makan kama ta'qulul an'am, seperti layaknya binatang ternak makan. Jadi orang kafir itu mereka nggak ada bedanya seperti binatang. Binatang itu makan nggak ada urusan aturan halal haramnya. Mau rumput tetangga lebih hijau disikat kalau dia sudah lapar. Dia punya otak tapi dia nggak punya akal. Itu binatang. Jadi nggak ada aturan yang mengikat dalam kehidupan mereka.
Wa yaquluna kama ta'kulul an'am. Mereka makan dalam kehidupan dunia ini seperti binatang ternak makan. Beda dengan orang-orang yang beriman, yang oleh Rasulullah disebutkan al-halalu bayyin wal haramu bayyin wa bainahuma umur mutasyabihat. Dalam Islam itu wilayah halal jelas, wilayah haram pun jelas. Antara halal dan haram di tengah-tengah ini ada wilayah abu-abu, wilayah syubhat. Jadi dalam konsep kehidupan orang beriman itu sudah terang benderang, beda dengan orang kafir. Wa yaquluna kama ta'qul an'am, dan mereka makan seperti layaknya binatang ternak makan. Wa naru maswal lahum, dan neraka adalah tempat tinggal terbaik buat mereka. Kalau kita orang-orang beriman sudah memelihara diri, mempersiapkan diri, mengkondisikan diri agar supaya kemudian berhati-hati dalam kehidupan ini, memperbanyak ibadah, melaksanakan berbagai macam ketaatan, melahirkan amal-amal soleh sebagai bekal menuju ke hari akhirat. Karena dalam konsep keyakinannya Allah telah menyediakan pahala yang tak terhingga atas kebaikan dunianya, sehingga dia tidak menggadaikan kehidupan akhiratnya dengan kehidupan dunianya. Karena bagi dia dunia itu adalah sebuah jembatan yang menghubungkan. Dunia itu tempat untuk singgah, untuk memperbanyak amunisi perbekalan menuju ke hari selanjutnya, yaitu alam kubur, alam barzah, dan hari selanjutnya alam mahsyar. Dia sudah paham bahwa dalam hidup ini seperti seorang musafir yang dia hanya berteduh dari panasnya terik matahari di bawah sebuah pohon yang rindang, dan dia menunggu matahari condong ke barat, lalu kemudian dia melanjutkan perjalanan menuju kepada pulau impiannya, yaitu kematian. Jadi dia sudah paham betul, orang-orang beriman itu, bahwa ad-dunya daru mamar la daru maqar. Dunia itu tempat singgah, bukan tempat untuk menetap selama-lamanya. Kalau tempat untuk singgah berarti semua orang wajib singgah untuk melanjutkan perjalanan yang tak berujung dan tak bertepi, yaitu kehidupan akhirat. Panjangnya perjalanan akhirat itu membutuhkan perbekalan yang luar biasa, sehingga kemudian orang beriman menyibukkan dirinya dengan urusan-urusan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang telah didakwakan oleh Rasulullah untuk mempersiapkan perbekalan mereka, dan mereka hanya mengambil sedikit dari dunia ini untuk mempertahankan kehidupan mereka, untuk membangun kebahagiaan di dunia mereka, untuk mereka nikmati ala kadar sekedarnya di dunia, lalu kemudian mereka akan menjadikan dunia sebagai ladang untuk menanam pahala kebaikan ibadah sebanyak-banyaknya. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kemudian Al-Qur'an banyak menjelaskan tentang kehidupan dunia, bahwa dunia itu adalah menipu, dunia itu adalah permainan, dunia itu adalah canda tawa. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tiadalah kehidupan dunia itu adalah kesenangan yang menipu. Wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahu walad darul akhiratu khairul lil ladzina taquna afala ta'qilun. Dan tiadalah kehidupan dunia itu la'ib, permainan, walau senda gurau. Dan kehidupan akhirat, kampung akhirat itu adalah kehidupan yang Allah sediakan paling baik buat orang-orang yang bertakwa. Afala ta'qilun, apakah kalian tidak menyadari, memahami, hai orang-orang yang beriman, orang-orang bertakwa. Jadi jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah sudah menjelaskan kepada kita tentang karakter hidup di dunia ini, sifat daripada dunia ini,
maka memberikan suatu bentuk kewaspadaan, bentuk kehati-hatian yang terbangun dalam diri kita, yang di dalamnya ada nilai ketakwaan, ada nilai hati-hati. Orang bertakwa itu orang yang hati-hati, orang yang punya rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Karena dunia itu memiliki daya tarik yang luar biasa. Dunia itu memiliki pesona yang luar biasa. Banyak orang yang kemudian menggadaikan akidahnya karena dunia. Banyak orang menggadaikan akhiratnya karena dunia. Banyak orang menggadaikan kehormatannya karena dunia. Banyak orang melakukan apa saja karena urusan dunia. Ya. Gelarnya, lakopnya, titelnya dan semuanya, semua bisa runtuh, semua bisa hilang dalam sekejap kalau sudah bicara tentang kenikmatan dunia. Itulah yang kemudian diburu oleh orang, yang kemudian banyak yang menghalalkan segala macam cara dalam rangka untuk mendapatkan keridhaan dunia. Maka kita orang-orang beriman harus waspada, selalu memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah jauhkan kita dari persoalan itu. Lalu kemudian di dalam ayat yang lain Allah menjelaskan kepada kita, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsur fil amwali wal auladi kamathalil ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama wa fil akhirati adabun syadidun wa maghfiratun minallah wa ridwanun wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu, serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian hancur, dan di akhirat nanti ada adab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya, dan kehidupan dunia itu tiadalah sebuah kesenangan yang menipu. Surat Al-Hadid ayat yang ke-20. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada ayat ini Allah menjelaskan kepada kita bahwa kehidupan dunia itu adalah sebuah kehidupan yang penuh dengan permainan, penuh dengan melalaikan. Ada perhiasan, ada orang bermegah-megah di dalam membangun rumah, membangun kesombongannya. Ada orang yang kemudian berbangga-bangga dengan banyaknya harta yang mereka miliki. Mereka bangga dengan banyaknya anak-anak yang mereka miliki. Seperti turunnya hujan yang menyirami tanaman-tanaman yang tumbuh subur, yang membuat petani senang, bangga akan panen yang mereka dapatkan melimpah ruah. Tetapi kemudian tanaman itu menjadi kering, ya, warnanya menjadi kuning, bahkan mereka gagal panen, sehingga kemudian tanaman itu hancur. Di akhirat nanti ada adab yang keras dan ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan keridhaan kepada hamba-hambanya. Lalu Allah tekankan lagi di awal dan di akhirat, di akhirnya, bahwa tiadalah kehidupan dunia itu hanyalah sebuah kesenangan yang menipu. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang dalam hidup ini merasa bangga dengan apa yang dia miliki. Bangga dengan kekayaannya, dia sibuk dengan kekayaannya, dia urus kekayaannya. Yang dibicarakan itu bisnis, bisnis, bisnis. Tidak ada yang keluar dari lisannya kecuali bisnis. Tidak ada yang terpikirkan dalam benaknya, dalam otaknya kecuali bisnis. Yang dipandang, yang dilihat itu adalah peluang bisnis. Dia gak peduli dengan sholat, dia gak peduli dengan kewajiban-kewajiban yang dibebankan, disyariatkan kepadanya. Sudah banyak harta, umroh juga gak berangkat, haji juga gak dijalankan.
Padahal kalau untuk berangkat dengan haji furoda, oh sangat mampu sekali. Bukan hanya dia, bisa istri, anak-anaknya, orang tuanya, sak mertuanya berangkat haji furoda. Bukan haji plus lagi, haji furoda. Lebih mahal lagi dari itu. Mampu dia lakukan. Tetapi sampai saat ini, sampai detik ini, banyaknya kekayaan yang dia miliki tidak menyebabkan hatinya tersentuh untuk dia berangkat melaksanakan rukun Islam yang kelima. Beda dengan banyak orang yang kehidupannya biasa-biasa saja, dia jual kopi, teh, lalu kemudian keuntungannya dia tabung, dia punya niat tujuan, saya harus berangkat haji. Berapa tahun saya harus kumpulkan itu tidak masalah. 12 tahun, 15 tahun, 20 tahun panggilan haji berangkat. Hanya jual teh, jual kopi. Banyak orang pendapatannya sedikit, tapi karena niatnya kuat, azamnya, tekadnya, semangatnya untuk berangkat haji kuat, maka kemudian dia pun berangkat dengan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal pada sisi yang sama, banyak orang-orang yang diberikan kekayaan yang berlimpah ruah, tetapi mereka tidak berangkat haji. Jadi mereka menjadikan kehidupan dunia ini, mau habis anunya kan? Untuk mereka berbangga-bangga dengan kekayaan yang mereka miliki. Ya, aneh. Mereka kemudian berbangga-bangga dengan anak-anak yang mereka miliki. Banyak istri, banyak anak. Anaknya dia banggakan. Anaknya sudah jadi profesor, jadi dokter, jadi insinyur, jadi tentara, jadi polisi, jadi orang sukses. Ya, jadi konglomerat. Dia bangga dengan anak-anaknya. Banyak orang tua yang nggak bangga dengan anaknya yang sudah bisa baca Al-Quran, anaknya sudah hafal sekian juz, nggak bangga. Justru mereka bangga pada urusan dunia. Bagaimana agar supaya mereka sukses secara duniawi. Tapi banyak orang tua yang tidak peduli, banyak orang tua yang tidak merasa menyesal kalau anaknya tidak datang ke masjid untuk sholat. Bahkan banyak orang yang lebih peduli binatangnya daripada anaknya. Binatangnya hilang dicari, apalagi sapi. Malam-malam sapinya digondol oleh kawanan pencuri, dia bangunkan tetangga, bawa celurit, cari sapinya sampai ketemu kalau bisa. Dia merasa eman, merasa sangat kehilangan, merasa rugi kalau sapinya hilang. Tapi dia nggak pernah merasa eman, dia nggak pernah merasa rugi sampai maghrib, sampai isya anaknya belum datang ke rumah, belum nyampe di rumah. Anaknya sholat kah, enggak kah? Dia nggak merasa eman, nggak merasa peduli anaknya sudah balik, nutup aurat atau tidak, nggak peduli. Dia hanya berbangga-bangga tentang anaknya dalam sebuah prestasi yang berhubungan dengan duniawi, bukan prestasi yang berhubungan dengan ukhrawi. Maka jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, gambaran-gambaran semua itu seperti turunnya hujan yang lebat, lalu kemudian menumbuhkan tanaman-tanaman yang segar, berbunga, berbuah, harapannya petani akan menuai panen yang melimpah. Ternyata kemudian tanaman itu mengering, menguning, gagal panen. Orang-orang seperti itu berharap mendapatkan keselamatan di akhirat, tapi sebenarnya jangankan keselamatan di akhirat, keselamatan di dunia saja sudah tidak dia rasakan, sudah tidak dia dapatkan, apalagi mengharapkan keselamatan di akhirat. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata'un wa innal akhirata hiya darul qarar. Hai kaumku, sesungguhnya kehidupan ini hanyalah kesenangan sementara dan sesungguhnya akhirat itu adalah negeri yang kekal. Surah Ghafir ayat 39. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan kepada kita bahwa kehidupan dunia itu hanyalah kesenangan sementara. Apa yang kita dapatkan sekarang ini sementara. Apa yang kita rasakan sekarang ini sementara. Semua sifat kesenangan dunia itu bentuknya sementara. Sementara. Nggak ada yang kekal abadi. Nggak ada yang kekal abadi. Ada orang yang kemudian kaya raya, suatu waktu pailit, bangkrut. Itu menunjukkan kesenangan yang tidak abadi. Sementara dia. Ada orang tampannya luar biasa, tapi kemudian gara-gara tabrakan wajahnya perot gak karuan. Anggota tubuhnya kemudian mengalami cedera, patah, cacat dan seterusnya. Padahal orangnya tampan, orangnya cantik. Ini menunjukkan kesenangan yang tidak abadi. Semuanya sementara. Apa saja yang kita dapatkan, yang sedang kita rasakan, yang akan kita perjuangkan, yang akan kita cari, semua karakter dunia itu sifatnya sementara. Ada orang suami istri pasangan bucin, katanya anak-anak sekarang, budak cinta, putar mehek-mehek, ya, membanggakan pasangannya, bahwa pasangan sangat mencintai dirinya. Suatu-waktu terjadi error dalam rumah tangganya. Dia diceraikan oleh suaminya, tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba suami menceraikannya. Ibarat disambar geledek, kaget, stres, depresi, bahkan bisa bunuh diri. Sebelumnya dia mengagungkan tentang cinta, tentang keharmonisan, tapi semuanya tidak abadi, sementara. Kita yang dulu gagah perkasa, otot-otot terlihat, sekarang sudah usia sekian, jalannya sudah mulai terhuyung, harus pakai tongkat, pandangan kita sudah tidak jelas, harus pakai kacamata. Ini menunjukkan bahwa segala urusan dunia itu sifatnya sementara, nggak ada yang kekal abadi. Yang kekal abadi itu adalah kehidupan atau negeri di akhirat nanti. Maka jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah sudah memberikan satu penegasan kepada kita tentang karakter urusan dunia ini, maka perlulah kemudian kita menggunakan kecerdasan hati kita, kecerdasan akal kita, untuk kemudian memahami kehidupan dunia ini, agar supaya kemudian kita tidak menjadi budak dunia, kita tidak menjadi hamba dunia, yang nanti kemudian kehidupan kita tercerai-berai, kehidupan kita dipenuhi dengan masalah, kehidupan serba sulit dan seterusnya, karena ada kesalahan dalam meletakkan niat dan tujuan serta cita-cita. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah menjelaskan kepada kita untuk berhati-hati agar supaya jangan sampai terlalu berlebihan dalam mencintai dunia. Di dalam Al-Quran Allah menjelaskan, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Barang siapa
Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka, dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Saya ulangi, barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia ini tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka, dan sia-sia di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Jadi jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, mindsetnya bagaimana mengejar dunia dan segala pernak-perniknya, tujuan hidupnya bagaimana mendapatkan keridhaan dunia, bagaimana agar dia mendapatkan kemewahan dunia, bagaimana agar supaya tujuan hidupnya mendapatkan kehidupan yang berlimpah tentang materi, tentang harta. Maka kemudian Allah pasti memberikan balasan tentang apa yang mereka kerjakan, dan mereka tidak dirugikan sedikit pun. Ketika dia punya konsep tentang bisnis, konsep tentang perekonomian, dia pagi ketemu pagi lagi, malam ketemu malam, kaki jadi kepala jadi kaki, semua urusannya yang dipikirkan tentang dunia, Allah kasih dia. Allah kasih dia. Coba perhatikan orang-orang kafir itu. Pendapatan mereka besar, gaji mereka besar, punya kebebasan finansial, melencer ke Indonesia, berjemur di Bali, naik ke Gunung Bromo, punya materi berlimpah. Allah turuti. Makanya kata orang Arab Python, menjadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, pasti dia dapat. Siapa yang bersungguh-sungguh ingin jadi orang kaya, dia pasti jadi kaya. Ketika dia ingin jadi orang kaya, dia kemudian menyusun strategi, menghalalkan segala macam cara. Time is money, waktu itu adalah uang. Kalau sholat merugikan, akan banyak materi-materi yang terlepas kalau dia sholat. Ikut kajian, waktunya terlalu panjang, lebih baik ngurus bisnisnya, ada janjian dengan kliennya, dan seterusnya. Sudah, konsep hidupnya sudah gitu, sudah. Dia ingin beli mobil, ya dia dapatkan mobilnya. Dia ingin beli rumah, dapat. Punya ini, punya itu, dapat dia. Ingin jadi pejabat, jadi dia. Walaupun harus nyogok sana, nyogok sini. Beli suara dan seterusnya, dapat dia. Jadi apa yang diusahakan di dunia ini dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi nanti di akhirat mereka tidak mendapatkan balasan dari apa yang mereka kerjakan di dunia ini kecuali neraka. Dan apa yang mereka lakukan di dunia ini sia-sia. Nah, ini pentingnya kita menata hati, memiliki keilmuan yang bagus tentang syariat ini, agar supaya kemudian mencintai dunia itu ala kadarnya, tidak berlebihan. Karena sesuatu yang berlebihan di dunia ini akan menghadirkan kecelakaan, akan menghadirkan tangisan, akan menghadirkan penyesalan yang tiada tara. Itu sifatnya dunia. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat yang lain, man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha
liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madmuman madhura. Barang siapa yang menghendaki kehidupan sekarang duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Kemudian kami sediakan baginya di akhirat neraka jahanam. Dia akan masukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Surah Al-Isra ayat 18. Jadi jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang dalam hidup ini ketika mindsetnya, pola berpikirnya tentang duniawi terus punya semangat yang luar biasa, ambisius tentang dunia ini, maka kemudian Allah segerakan apa yang dia inginkan dia dapatkan. Kasih sama Allah Subhanahu wa taala. Caan madura etoro tapi pangeran. Semakin dia maksiat, semakin dikasih. Istidraj. Semakin dia jauh dari Allah, jauh dari masjid, jauh dari Al-Quran, jauh dari pengajian, tapi urusan dunianya Masya Allah. Banyak orang bilang gini, ya apa Pak Ustadz, saya sudah sholat 5 waktu, bangun tengah malam sholat tahajud, subuh sholat berjemaah di masjid, duha saya sholat duha, sudah saya lakukan semua, rasanya kehidupan saya kok tetap begitu-begitu aja Pak Ustadz. Lah ada tetangga saya yang kemudian nggak pernah sholat, tapi kehidupan ekonominya luar biasa, ya luar biasa. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam surat Thaha itu Allah menjelaskan zahratal hayatud dunya. Orang yang jauh dari Allah tapi dia mendapatkan kenikmatan, kebahagiaan dunia yang luar biasa, itu seperti bunga. Bunga itu ada waktunya dia mekar, ranum, ya, indah. Tapi pada waktu yang lain nanti bunga itu bisa kering, kerontang, bisa mati. Orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala mengejar dunia, semakin dia bermaksiat, semakin diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya dia sedang berada dalam masalah besar. Sebenarnya dia sedang berada di masalah besar. Itu nunggu timingnya, nunggu waktunya. Ya. Di dalam ayat yang Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, falamma nasu ma dzukiru bi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Falamma nasu ma dzukiru bi, ketika manusia itu sudah berpaling dari Allah, berpaling dari kebenaran, berpaling dari Al-Qur'an dan As-Sunnah Sahih, berpaling dari masjid, berpaling dari pengajian, berpaling dari orang-orang soleh dan seterusnya. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai', maka kami buka seluruh pintu-pintu kesenangan dari langit. Hatta idza farihu bima utu, ketika mereka sedang riang gembira menikmati, happy dengan nikmat yang Allah berikan kepada mereka, akhadnahum baghtatan, maka kami datangkan siksa yang sekonyong-konyong, nggak pakai warning, peringatan. Faidah mublisun, lalu mereka duduk sambil penuh dengan penyesalan, menggigit jari. Bapak Ibu tahu, seluruh kejadian-kejadian alam di Indonesia ini tidak pernah ada warning sebelumnya. BMK bicaranya belakangan, nggak ada yang tahu. Aceh, gempa bumi tsunami dengan kekuatan 9,6 skala Richter itu didahului dengan tanggal 25 Desember. Orang-orang dari luar yang bekerja di sana, mencanafkah di Aceh sana, yang non muslim, mengadakan pesta Natal. Lalu kemudian pergantian tahun baru ada penari telanjang. Datanglah para ulama nasihati, ini Aceh serambi Mekah, tolong Anda patuhi dan Anda hormati.
Anda ini orang pendatang yang dikasih Allah Subhanahu wa taala mencari rezeki di sini. Jangan melakukan kemaksiatan di bumi Aceh ini, karena Allah akan menghadirkan kemarahan kepada Anda. Apa kata mereka? Ya panggil aja Tuhanmu, suruh datangkan adab kepada kami. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dentuman musik di tahun baru, dangdutan dan seterusnya sampai pagi. Pagi-pagi Bapak Bupati lagi melepaskan gerak jalan, ada lagi main golf, ada lagi sepak bola, ada lagi menikmati kuliner, macam-macam manusia pada saat itu. Apa yang terjadi? Allah datangkan badai, tsunami dan gempa bumi meluluhlantakkan negeri Aceh. Apa ada peringatan sebelumnya? Nggak ada. Nggak ada. Tahun 92 saya masih sanawiyah kelas 2, Flores daerah saya 6,9 skala Richter. Kalau gempa bumi di daerah kita itu udah biasa, sudah biasa. Tapi kekuatan 6,9 itu baru sejarah luluh lantah negeri pada saat itu di sana. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Negeri-negeri Indonesia ini, daerah-daerah yang pernah dihajar dengan badai-badai atau keganasan-keganasan alam, entah itu gempa bumi, tsunami, entah itu kemudian angin puting beliung, entah itu banjir, longsor dan seterusnya. Semua itu datangnya nggak ada warning, nggak ada peringatan. Nggak ada. Apa kata Allah tadi? Ketika manusia sudah jauh dari peringatan Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan etoro tapi pangeran kasih. Allah buka itu seluruh kenikmatan, kesenangan dari pintu langit, diturunkan kasih sama Allah. Hatta idza farima utu, ketika mereka sedang bergembira riang dengan nikmat-nikmat yang mereka rasakan, baru dihajar Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Waktu gempa bumi di daerah saya itu, orang nggak pernah datang ke masjid, lari semua ke masjid. Seolah-olah mereka punya keyakinan masjid bisa melindungi mereka, karena masjid itu rumah Allah. Ya, seanjing-anjingnya masuk ke masjid, lari teriak ya Allah ya Allah. Sebelumnya tidak pernah menyebut Allah, istighfar nggak pernah. Begitu dihajar Allah Subhanahu wa taala langsung sebut nama Allah. Coba sampai buka di surat Al-Isra itu. Mereka sedang berlayar di lautan lepas. Ketika kemudian badai terjadi, angin kencang, ombak, gelombang dahsyat, arus dengan kecepatan yang luar biasa. Ketika mereka di titik nadir dalam keputusasaan, mereka berdoa pada Allah. Ya Allah, kalau Engkau tolong selamatkan kami sampai di darat, kami akan menyembah kepadamu dan kami tidak akan menyekutukanmu. Tapi begitu mereka lepas dari badai tersebut dan mereka sudah selamat sampai di daratan, mereka kembali menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu karakter manusia. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian di dalam ayat ini Allah menjelaskan kepada kita, man kana yuridu hartal akhirah nazid lahu fil harth wa man kana yuridu hartad dunya nu'ti minna wa ma la fil akhirati min nasib. Barang siapa menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambahkan keuntungan itu baginya. Dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia, tetapi dia tidak mendapatkan bagian di akhirat. Surat Asy-Syura ayat 20. Jadi orang yang mengejar kenikmatan kebahagiaan akhirat, Allah berikan kebahagiaan akhirat. Dan orang yang mengejar kenikmatan dunia, Allah kasih sebagian saja. Tapi di akhirat nanti mereka tidak diberikan kenikmatan akhirat. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali dalil-dalil yang berkaitan dengan persoalan dunia ini. Terus bagaimana caranya agar supaya kemudian kita ini bisa balansi, ada keseimbangan
Mari buka di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kalau kalian sudah selesai salat, bertebarlah kalian di muka bumi. Wabtaghu min fadlillah, cari keutamaan. Rezeki apapun datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wadhkurullaha katsiran, kata kuncinya, ingat Allah sebanyak-banyaknya, la'allakum tuflihun, agar supaya kita bahagia, selamat dunia akhirat. Setelah selesai sholat, bekerja selalu ingat pada Allah. Oh ini nggak boleh, oh ini haram, oh ini hak orang, nggak boleh saya makan, nggak boleh saya kuntit, nggak boleh saya curi, nggak boleh saya pakai, bukan hak saya, nggak boleh saya makan. Kalau saya makan, masukkan bara api ke dalam perut saya, ke istri saya, ke anak-anak saya. Kalau saya makan yang haram, maka doa saya tidak diterima, doa anak istri saya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas. Jadi dunia dikejar setelah kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Saat kita mencari dunia, banyak godaan-godaan muncul dari dunia, maka kemudian harus ingat sama Allah. Allah memonitoring, ada CCTV, Raqibun wa Atid, yang baik dan buruk mencatat. Muraqabatullah, ada kebersamaan Allah, ada pengawasan dari Allah, ada ma'iyatullah. Allah memantau bersama dengan kita. Allah nggak pernah tidur, mengawasi segala gerak-gerik apa yang kita lakukan. Di dalam hadis sahih Muslim, riwayat Bukhari mengatakan, inna dunya hulwatun khadirah wa inna Allah mustakhlifukum fiha fanadurun kaifa ta'malun. Sesungguhnya dunia itu hijau. Hijau itu lambang kenikmatan, kesenangan. Sesungguhnya dunia itu hijau, diliputi dengan berbagai macam kenikmatan, daya tarik dan seterusnya. Wa inna Allah mustakhlifun fiha, dan Allah telah menguasakan dunia untuk kalian. Sudah, maulah tanam apa, mau dikelola apa, mau dibagaimanakan, terserah kalian. Tetapi ingat, Allah senantiasa memantau apa yang kamu lakukan di dunia ini. Karena seluruh nikmat yang Allah berikan di dunia ini akan Allah minta pertanggungjawaban di akhirat nanti. Maka kemudian di dalam surat Al-Qasas ayat 7 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Cari, raih kebahagiaan akhiratmu, tapi jangan kau lupa kebahagiaan di dunia juga. Rasulullah menjelaskan 4 hal yang bisa menghadirkan kebahagiaan di dunia. 1, punya istri soleha. Walaupun suaminya meler, istrinya soleha, aman, insya Allah, bahagia suaminya. Yang kedua, punya rumah luas, ada kamar untuk privasi suami istri, ada kamar untuk orang tua, mertua, ada kamar untuk anak laki-laki, ada kamar untuk anak wanita, ada kamar untuk tamu, ada kamar untuk pembantu. 6 kamar. Bahagia kita. Kalau kamarnya 1, jadi kontraktor, kontrak sana, kontrak sini, pelanggan cetak. Punya kendaraan yang mewah, bukan kendaraan yang bagus, mewah. Silakan, punya uang beli mobil yang mewah, biar nggak menderita. Perjalanan enak, badan nggak capek semua, di jalan bisa tidur, dan nyampe drivernya bangun, bapak, ibu sudah sampai. Ngorok lagi, pakai mimpi segala. Coba kalau kendaraannya nggak mewah, ada jegelongan, wah, sakit, menggerutu dia, sakit ke pipon. AC-nya nggak ada, AC-nya mati, antrian panjang, angin kenceng, debunya, lewati tol, lagi pembuatan tol, gerutunya nggak karuan. Coba kalau punya mobil mewah, tertutup semua, AC-nya hidup,
Soknya juga enak, kursinya juga empuk, Masya Allah. Yang keempat, cari rezeki di negerinya sendiri. Apalah artinya punya duit banyak besar tapi berpisah dengan istri? Buat apa? Katanya orang Jawa, mangan orang mangan, pokoknya kumpul. Hidup berjauhan itu menimbulkan banyak masalah. Apalagi dengan dunia sekarang ini. Kasih status, malam ini sendirian. Mulai sudah chatting be orang. Mbak perlu saya temani, Mbak. Mulai sudah nih, Kak. Banyak orang selingkuh gara-gara suami istri berjauhan. Kirim duit. Kerja di Saudi, kirim setiap 1 bulan 1 miliar. Istri itu manusia. Kalau dia lagi bergairah, wanita normal, masa digesek pakai kartu ATM? Tidak mungkin kan? Masa digesek dengan mobil Fortuner? Apa mobil Fortuner? Tidak mungkin kan? Makanya kemudian bahasanya orang Indonesia dulu itu, hujan emas di negeri orang, gimana Pak? Hujan emas di negeri orang lebih baik hujan batu di negeri sendiri. Hujan batu negeri orang. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dunia ini pada intinya dimanfaatkan ya sekedar ya seperlunya saja untuk menghadirkan kebahagiaan kita di dunia, keperluan-keperluan kita beribadah, karena menuju ke sana butuh dunia. Untuk dapat pahala sholat ya butuh masjid. Masjid ini pakai duit, cari duit, bangun masjid. Sampai sekarang belum selesai-selesai karena duitnya masih kurang. Ya. Mau sedekah pakai duit. Itu bukan di akhirat, dunia. Segala sesuatu yang akan kita dapatkan di akhirat itu tempatnya di dunia. Maka ketika Allah mengamanahkan dunia, gunakan, manfaatkan agar supaya kemudian menjadi kemaslahatan, kebaikan dan keselamatan kita di akhirat nanti. Ada hal-hal yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Ada kritik, saran, masukan? Monggo. Sudah masuk waktu Isya? Sudah, Pak? Kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku qouli hadza wa astaghfiru innal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.